Pagi itu, matahari baru saja menyenggol atap rumah ketika Ibu Sari menyiapkan mesin jahit tua di sudut teras. Ia meletakkan gulungan kain, gunting, benang, dan pola yang sudah digunting rapi. Udara hangat berbau sabun dan serai, suara burung di pohon kemiri menjadi pengiring setia. Rumah mereka kecil tetapi rapi. Setiap benda punya tempat, setiap sudut menyimpan cerita di meja mokan. Tumpukan kain menumpuk. Sebuah potongan katun motif bunga yang cukup tebal untuk satu baju anak. Dan beberapa sisa kain polos berwarna senada, tapi ukurannya kecil. Ibu Sari memegangi potongan kain itu lama. Di dalam hatinya ada rencana sederhana, membuat baju baru untuk anaknya, Aisyah, agar pada hari Lebaran nanti, anaknya tampil rapi dan percaya diri. Aisyah, nanti jam 11 ibu jahit di sini. Kita ukur lagi sebelum ibu potong, katanya lembut, menatap pintu kamar yang separuh terbuka. Aisyah masih terlelap ketika ibu mulai mengukur. Ibu mengingat jelas bagaimana dulu ia sendiri bermimpi memberikan pakaian terbaik untuk anaknya. Bukan karena ingin pamer, bukan karena ingin dibanding-bandingkan, tapi karena setiap jahitan adalah doa. Doa agar anaknya tumbuh sehat, bahagia, dihargai oleh diri sendiri. Saat mengukur, ibu menghela napas. Uang belanja bulan ini belum banyak. Ayah baru pulang dari kerja serabutan dan beberapa kebutuhan tertunda. Namun ibu tak ingin Aisyah tahu soal itu. Akan kubuat yang sederhana, cantik, dan nyaman, pikirnya. Ia memilih motif bunga cerah supaya Aisyah yang suka warna cerah itu senang. Sore hari, ketika Aisyah pulang sekolah, rumah sedikit ramai. Aroma nasi goreng simpel wangi di dapur. Ayah menyapa dari kursi sederhana. Gimana sekolah, nak? Dan Aisyah menjawab seadanya sambil membuka tas penuh buku. Ia tumbuh menjadi gadis remaja yang mulai peduli penampilan. Mata Aisyah cepat menangkap kain terlipat di meja. Tanpa basa-basi, ia berjalan mendekat. Kau buat baju untukku? Aisyah bertanya. Nada suaranya normal, tapi ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Kerisauan kecil dalam suaranya. Ibu tersenyum. Iya, ibu sedang jahit. Besok, ibu janji selesai. Kamu bisa pakai untuk salat Id. Aisyah menunduk, mengambil kain dengan jari-jarinya yang lentik. Ia mengusap motif bunga, merasakan teksturnya. Matanya berbinar sesaat, lalu berubah. Ia membayangkan teman-temannya di sekolah, akun media sosial, komentar tentang baju, tentang merek, tentang apa yang populer. Seketika, kecemasan itu menjelma jadi tuntutan. Kainnya, biasa saja bu, polosnya juga kurang mewah. Teman-teman mungkin bilang murahan. Katanya, tanpa disadari suaranya mulai meninggi. Ada sesuatu di dalam dirinya yang tumbuh. Keinginan untuk terlihat seperti yang lain, takut dikucilkan. Ibu Sari terkejut, rasa sakit seperti jarum kecil menusuk dada. Ia membalikkan kain di tangan Aisyah, lalu menatap wajah anaknya. Mata Aisyah keras, bibirnya tipis, seperti anak yang sedang berusaha menunjukkan dewasa. Apa maksudmu, nak? Tanya ibu, mencoba tetap tenang. Ini bukan yang aku mau, bu. Aku ingin yang bagus, yang seperti di toko. Baju buatan tangan, kelihatan. Engjak, teman-temanku pakai yang bermerek, bukan ini. Suara Aisyah semakin tegas. Ia tidak mengerti seberapa tajam kotak-kotak itu memotong hati ibu. Ibu menunduk, jari-jarinya tak lagi lincah. Mesin jahit di meja seperti hening ikut menangis. Ia tahu Aisyah bukan anak yang kejam, tapi usia remaja membawa perubahan. Penilaian sosial, rasa malu, keinginan tak terkendali untuk diterima. Ibu mengingat masa kecil Aisyah tawa riongnya. Malam-malam, ketika mereka berdua memasak makanan sederhana sambil menonton sinetron lama. Kata murahan itu jatuh di ruang kecil itu, seperti batu yang membuat gelombang. Kalau begitu, ibu akan cari kain baru yang lebih bagus. Jawab ibu perlahan, suaranya bergetar setapak. Ibu bisa menabung sedikit lagi, mungkin beli di pasar minggu depan. Aisyah mengangkat bahu. Buang saja itu. Nanti kalau nggak jadi bu, aku tidak akan pakai. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti menutup pintu pada sesuatu yang tak bisa ibu perbaiki. Malam itu, ibu tidak bisa tidur. Ia duduk lama di teras, menatap lampu kuning di rumah tetangga, dan menimbang apa yang salah. Apakah ia salah karena menjahit sendiri, atau salah karena tidak cukup mampu memberi lebih? Rasa marah, kecewa, malu semua bercampur. Ia merasakan kehampaan yang tidak biasa, seolah tulang rusuknya digenggam. Namun ada satu hal yang ia pegang erat, cinta pada anaknya.
Keesokan paginya, ibu mematikan mesin jahit. Ia merapikan sisa kain dengan hati-hati, menempel label kecil dari kertas yang bertuliskan ukuran Aisyah. Lalu ia memotong beberapa potongan kecil dari kain polos yang tersisa. Potongan-potongan itu terlalu kecil untuk menjadi baju penuh, tetapi masih bisa menjadi sesuatu. Aksen pada baju, hiasan kecil, atau mungkin sapu tangan. Ibu menempatkannya di dalam kotak kecil di bawah meja. Di dapur, ibu membuatkan Aisyah makanan favoritnya. Ia tidak menunjukkan amarah. Di depan Aisyah, ia tetap menjadi ibu yang sabar, yang merapikan rambut anaknya, yang mengulang-ulang doa sebelum tidur. Namun di dalam hati, ada keputusan yang tumbuh lambat. Ia tidak akan melawan kata-kata anaknya dengan kemarahan. Ia akan membalas dengan sesuatu yang lain, bukan untuk membuktikan pada Aisyah, tetapi untuk menjaga harga diri dan cinta yang tak bersyarat. Ibu tahu Aisyah sedang belajar tentang dunia yang luas, bahwa kata-kata tentang murahan atau mewah seringkali bukan tentang bahan, melainkan tentang rasa aman diri. Ia ingin Aisyah belajar lebih dari sekadar label, namun pelajaran itu tak datang cepat. Jadi ibu memilih cara yang lebih lembut, menjaga pekerjaan tangannya, menyelesaikan jahitan dengan ketelitian, menata potenggen-potenggen kecil itu menjadi rapi. Di hari-hari berikutnya, ibu mengerjakan baju itu dengan telaten. Malam-malamnya ia duduk di dekat lampu, jarum menari di antara kain, menutup lubang-lubang kecil dengan jahitan rapi. Kadang ia membayangkan Aisyah tersenyum saat melihat baju itu. Kadang ia teringat kata-kata yang menusuk dan hatinya kembali remuk. Tetapi di sela-sela itu, ada doa yang tiada henti. Semoga Aisyah menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan hanya yang tampak di permukaan. Sementara itu, Aisyah lebih sering keluar rumah, bertemu teman, dan melihat iklan-iklan pakaian di ponselnya. Ia belum menyadari bahwa setiap jahitan di meja ibu mengandung curahan waktu dan pengorbanan. Ia belum tahu juga bahwa masa depan seringkali dimulai dari perkara kecil seperti sepotong kain yang dijahit teliti oleh tangan. Yang mencintai tanpa syarat, ibu menutup kotak kain sisa dan menarik napas panjang. Di dalam hatinya, dia menyimpan rasa sedih, tetapi juga harap. Ia menyimpan rencana kecil untuk hari Lebaran. Bukan rencana untuk menegur atau membalas, melainkan rencana sederhana agar mereka tetap merasa serasi. Sebuah cara untuk menautkan kembali cinta lewat kain dan benang. Di balik pintu kamar Aisyah, ada raut wajah anak yang sedang berkutat dengan gambaran citra diri barunya dunia yang menilai dari luar. Dua jiwa berbeda, dua cara memahami nilai. Keduanya belum tahu bahwa hari Lebaran esok akan membawa hal yang tak terduga. Beberapa hari berlalu setelah kejadian itu. Rumah kecil di pinggiran kampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Mesin jahit tua di sudut ruang tamu tak lagi berbunyi seramai dulu. Ibu Sari masih duduk di dekatnya setiap sore, tapi kini tidak sambil bersenandung seperti biasanya. Ia menjahit dalam diam, benang demi benang bergerak pelan, seperti menahan tangis yang tak mau jatuh. Kain bunga yang sempat dibuang Aisyah kini tergantung di gantungan, separuh jadi. Bahunya sudah terbentuk, tapi lengannya belum dijahit. Di sebelahnya, ada potongan kain sisa yang ibu tata dengan rapi. Mungkin orang lain akan melihatnya sebagai sisa tak berguna, tapi bagi ibu, setiap potongannya punya makna, seperti kenangan yang masih utuh meski bentuknya tak sempurna. Sementara itu, Aisyah kini sibuk dengan persiapan Lebaran bersama teman-temannya. Di sekolah, teman-temannya membicarakan tentang baju baru, gaya hijab, dan rencana pergi ke mall setelah THR turun. Aku pesan baju di butik, kata Dila, salah satu teman dekatnya. Warnanya pink muda, bahan satin, jadi nggak kusut pas dipakai, tambahnya dengan senyum lebar. Aisyah mengangguk kecil, menahan rasa iri yang mulai merayap di dadanya. Ia ikut tersenyum, tapi hatinya terasa aneh. Ia belum punya baju baru, dan belum juga berani membicarakan lagi soal baju jahitan ibunya. Ia masih merasa bersalah setiap kali teringat wajah ibu sore itu. Wajah yang diam, tapi matanya sayu, seperti menyimpan luka. Sepulang sekolah, Aisyah melewati kios pakaian di pinggir jalan. Ia menatap lama baju-baju yang digantung. Ada yang sederhana, ada yang mewah, harga-harganya pun beragam. Ia menghitung uang sakunya di saku rok, tidak cukup untuk satu pun. Kalau saja aku tidak marah waktu itu, pikirnya dalam hati. Tapi rasa gengsi membuatnya menepis perasaan itu. Sudahlah, nanti juga bisa beli. Ia meyakinkan diri sendiri sore itu. Rumah mereka kembali diselimuti aroma masakan ibu. Sayur lodeh dan tempe goreng
sederhana tapi menenangkan. Ibu Sari menata meja sambil menunggu Aisyah pulang. Ketika Aisyah datang, ibu menyambutnya dengan senyum lembut seperti biasa. "Capek sekolahnya, Nak?" "Lumayan, Bu. Banyak tugas," jawab Aisyah singkat sambil duduk. Suasana hening sejenak. Ibu lalu menatap anaknya dengan ragu-ragu. "Ibu udah selesaikan baju itu, Aisyah," katanya perlahan. Aisyah berhenti mengunyah. "Yang dari kain itu, Bu?" "Iya." Ibu pikir, siapa tahu kamu berubah pikiran. "Tapi kalau kamu tetap tidak mau, tidak apa-apa, Nak. Ibu akan simpan saja." Kata-kata itu terasa menampar lembut hati Aisyah. Ada rasa bersalah yang tumbuh pelan, tapi lidahnya keluh. Ia hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ibu Sari tidak ingin memaksa. Ia tahu, cinta tidak perlu dipaksakan untuk terlihat. Cukup dijahit dengan kesabaran. Malam itu, setelah Aisyah tidur, Ibu Sari membuka kembali mesin jahit. Ia menatap kain sisa yang tersusun di atas meja. Warna polos itu sebenarnya masih cukup untuk membuat sesuatu yang kecil. Ia berpikir lama, lalu memutuskan membuat baju sederhana untuk dirinya sendiri. "Biar nanti kalau Aisyah pakai bajunya, kita serasi," gumamnya, tersenyum kecil. Ia tahu anaknya mungkin tidak akan memakainya. Tapi ia ingin punya kenangan. Sehelai kain yang sama, dua baju yang berbeda, satu untuk anak, satu untuk ibu. Benang mulai bergerak, suara mesin jahit kembali terdengar. Setiap tarikan jarum membawa kenangan tentang tangan kecil Aisyah dulu yang sering memeluknya, tentang masa-masa mereka tertawa di bawah lampu minyak, tentang saat-saat kecil ketika Aisyah selalu bilang, "Baju ibu paling bagus di dunia." Air mata menetes tanpa sadar, tapi ibu terus menjahit, menahannya agar tak menodai kain. Lebaran akhirnya tiba. Pagi hari, udara terasa segar. Suara takbir bergema dari surau-surau kecil di penjuru kampung. Orang-orang mulai berdatangan ke masjid dengan pakaian terbaik mereka. Anak-anak kecil berlarian sambil tertawa ibu-ibu menyiapkan kue, dan aroma rendang menyelinap ke udara. Aisyah berdiri di depan cermin, mengenakan baju lama miliknya yang masih bagus tapi bukan baru. Ia merasa kurang percaya diri. Dalam hatinya ada sesal yang mulai membengkak. Ia ingat lagi kotek-ketania sendiri. "Buang saja, aku tidak akan pakai." Kalimat itu kini terasa berat, seperti batu yang menekan dadanya. Saat ia keluar dari kamar, langkahnya terhenti. Di ruang tamu, Ibu Sari sedang bersiap. Ia mengenakan baju dari sisa kain itu. Warna dan motifnya sama persis dengan baju yang pernah Aisyah tolak. Tapi bukan itu yang membuat Aisyah terpaku. Yang membuat dadanya sesak adalah kenyataan bahwa ibu tampak begitu anggun dalam kesederhanaan itu. Senyum ibu lembut, matanya teduh, wajahnya bercahaya dalam sinar pagi. "Aisyah, ayo kita ke masjid bareng," ajak ibu pelan. Aisyah hanya bisa menatap. Ia menunduk, matanya basah. Di kursi dekat meja, ia melihat baju jahitan itu yang seharusnya untuknya sudah dilipat rapi. Wangi sabun siap dikenakan. Di atasnya ada catatan kecil untuk Aisyah, agar kita terlihat serasi di hari Lebaran. Tangan Aisyah bergetar saat memegangnya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Rasa malu, sedih, dan cinta bercampur menjadi satu. Tanpa banyak bicara, ia masuk ke kamar, lalu mengenakan baju itu. Warnanya lembut, potongannya sederhana, tapi pas di tubuhnya. Ia menatap cermin lagi. Kali ini bukan untuk menilai, tapi untuk mengenali dirinya sendiri. "Sot ea keluar." Ibu Sari menoleh dan tersenyum. "Cantik sekali," katanya. Aisyah mendekat, memeluk ibunya erat-erat. "Maaf ya Bu, aku jahat waktu itu." Ibu membelai kepala anaknya. "Tidak apa-apa Nak, Ibu tahu kamu sedang belajar. Yang penting sekarang kita bisa lebaran bersama." Mereka berjalan berdua menuju masjid. Orang-orang memandang mereka, tersenyum, karena baju yang mereka pakai tampak serasi, seperti dua sisi dari satu kain. Di setiap langkah, Aisyah merasa lebih ringan. Ia akhirnya mengerti. Bukan mahal atau tidaknya yang membuat sesuatu berharga, tapi cinta dan ketulusan di baliknya. Pagi itu, di antara gema takbir dan aroma tanah basah, Aisyah berjanji dalam hati, tak akan lagi menilai kasih ibu dari harga kain, tapi dari hangatnya pelukan yang tak tergantikan. Dan di belakang mereka, di rumah kecil di pinggir kampung itu, mesin jahit tua masih berdiri. Diam, tapi seakan tersenyum. Karena dari situlah, sehelai kain sederhana telah menjahit kembali dua hati yang sempat terpisah.
Pagi Lebaran telah usai. Setelah salat dan saling bermaafan di halaman masjid, Ibu Sari dan Aisyah berjalan pulang melewati jalan kecil yang dipenuhi anak-anak membawa balon dan ketupat. Langit biru bersih, daun-daun pisang bergoyang diterpa angin lembut. Hari itu terasa begitu hangat, bukan hanya karena matahari, tetapi juga karena hati Aisyah yang untuk pertama kalinya terasa penuh. Namun, di balik senyum itu, masih ada rasa bersalah yang belum sepenuhnya terucap. Setiap kali Aisyah melirik ke arah ibunya yang berjalan di sampingnya, ia ingin berbicara lebih banyak, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Di tanggen ibu, masih tergenggam tas kain kecil berisi ketupat dan kue yang akan dibagikan ke tetangga. Setiap langkah mereka, kain baju yang sama bergoyang pelan, seperti sepasang sayap yang baru kembali menyatu. Sesampainya di rumah, mereka duduk di ruang tamu yang kini penuh tamu datang silih berganti. Tetangga-tetangga memuji baju mereka. "Wah, cantik sekali Bu Sari, sama anaknya serasi, seperti kembaran." Ibu Sari tersenyum. "Iya, alhamdulillah, kainnya sisa-sisa saja, Bu. Tapi jadi juga," katanya ringan, seolah tak ada cerita di baliknya. Aisyah ikut tersenyum, tapi matanya menunduk. Ia tahu kebenaran yang lebih dalam dari sekadar sisa kain. Baju itu adalah sisa dari luka hatinya sendiri, yang kini dijahit dengan cinta seorang ibu. Setelah tamu-tamu pulang dan rumah kembali tenang, Ibu Sari masuk ke dapur menyiapkan makan siang. Aisyah ikut membantunya. Mereka bekerja dalam diam untuk beberapa saat. Sesekali tangan mereka bersentuhan, dan setiap kali itu terjadi, Aisyah merasa ingin menangis. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya yang mulai paham. "Bu," akhirnya Aisyah berbicara pelan. "Aku boleh tanya sesuatu?" "Tanya, apa?" "Nah," ibu menatapnya lembut, sambil menyiangi sayur. Aisyah menelan ludah, ragu sejenak. "Waktu aku bilang bajunya murahan, ibu marah nggak?" Ibu berhenti sebentar, lalu tersenyum samar. "Ibu sedih, bukan marah, karena ibu tahu, kamu belum mengerti. Dunia sekarang banyak yang menilai dari luar, bukan dari isi. Tapi ibu juga paham, kamu masih muda, kamu ingin diterima, ingin dianggap sama seperti teman-temanmu. Itu." Aisyah menunduk. "Tapi aku nyakitin ibu." "Kalau itu, iya," kata ibu pelan sambil tertawa kecil. "Tapi ibu sudah maafkan sejak malam itu." Aisyah menatap wajah ibunya, garis-garis halus di sekitar mata, tangan yang kasar karena sering menjahit, tapi senyum yang tak pernah pudar. Ia baru menyadari sesuatu. Selama ini, ibu bukan hanya menjahit kain, ia menjahit waktu, sabar, dan kasih sayang yang tak pernah putus. Sore harinya, ketika semua makanan telah disiapkan dan rumah kembali tenang, Aisyah duduk di ruang tamu. Ia memperhatikan mesin jahit tua itu. Tubuhnya mulai berkarat. Catnya mengelupas di beberapa bagian, tapi masih berdiri kokoh. Di sebilannya, ada kotak kecil berisi benang warna-warni dan potongan kain sisa. Aisyah mendekat, membuka kotak itu, dan melihat di dalamnya selembar kain kecil warna biru muda. Di ujungnya ada tulisan tangan ibunya dengan spidol pudar. Untuk Aisyah, setiap jahitan adalah doa. Tulisan itu membuat dadanya bergetar. Ia menatap kain itu lama, lalu perlahan memeluknya. Air mata menetes begitu saja. Saat itu, ibu muncul dari dapur, membawa 2 cangkir teh hangat. "Kamu lihat apa, Nat?" Aisyah cepat mengusap matanya, tapi ibu sudah tahu. "Oh, dulu waktu kamu kecil, setiap kali ibu menjahit, kamu suka main di dekat kaki ibu. Kamu bilang benangnya seperti pelangi kecil. Jadi ibu tulis itu biar kamu ingat." Aisyah tak bisa menahan air matanya lagi. "Bu, aku janji, aku nggak akan pernah malu lagi sama apapun yang ibu buat. Aku malah bangga. Aku baru ngerti, ibu itu bukan cuma bikin baju, tapi bikin aku jadi orang yang seharusnya." Ibu terdiam, lalu tersenyum, senyum yang tulus dan dalam, seperti pelipur semua lelah. Ia meraih tangan Aisyah, menggenggamnya hangat. "Nak, ibu cuma ingin kamu tahu satu hal. Hidup ini seperti menjahit. Kadang benangnya kusut, kadang kainnya sobek, tapi kalau kita sabar, semuanya bisa disatukan lagi. Jahitan yang rapi, bukan karena kain mahal, tapi karena cinta dan ketulusan tangan yang membuatnya." Aisyah mengangguk. Air matanya tak berhenti mengalir. Ia memeluk ibunya erat, seperti ingin menghapus jarak yang pernah ia ciptakan sendiri. "Ibu, makasih untuk segalanya." "Tidak usah terima kasih, Nak. Cukup terus jadi anak yang tahu caranya menghargai." Malamnya, setelah semua orang tidur, Aisyah masih duduk di dekat mesin jahit.
Ia menatapnya lama, lalu mengambil sehelai kain baru yang masih tersisa, kain putih kecil yang belum digunakan. Dengan hati-hati, ia mencoba menggerakkan mesin itu. Awalnya kaku, tapi lama-lama ritmenya berjalan pelan. Ia tak pandai menjahit. Benangnya sering putus, jahitannya berantakan, tapi senyum kecil muncul di wajahnya. Ketika ibu keluar dari kamar karena mendengar suara mesin, ia terkejut melihat Aisyah sedang menjahit. "Loh, kamu ngapain sayang?" Aisyah menoleh, tersenyum malu. "Aku mau belajar, Bu, supaya kalau nanti ibu capek, aku yang gantiin jahit baju buat kita berdua." Ibu menatapnya lama lalu mendekat, mengusap rambut anaknya pelan. "Boleh nak, tapi jangan cuma belajar menjahit kain, ya. Belajar juga menjahit hati, biar nggak gampang robek kalau diuji." Aisyah mengangguk dengan mata berbinar. "Aku janji, Bu." Dan malam itu, di rumah kecil itu, suara mesin jahit kembali terdengar. Tapi kali ini bukan suara kesedihan, melainkan suara kebersamaan. Dua tangan dari dua generasi menjahit bukan hanya kain, tapi hubungan yang sempat koyak. Setiap jarum yang menembus kain membawa harapan baru. Setiap tarikan benang mengikat hati yang dulu sempat renggang di luar jendela. Bulan menggantung penuh, cahayanya jatuh lembut di wajah mereka. Ibu Sari tersenyum melihat anaknya yang kini mulai mengerti makna sejati dari cinta dan perjuangan. Dan di dalam hati Aisyah, ada doa sederhana yang ia ucap pelan. "Terima kasih Tuhan, telah memberi aku ibu yang menjahit dengan cinta." Begitulah, dari sehelai kain sederhana, tumbuh kisah tentang maaf, kesadaran, dan cinta yang tidak lekang oleh waktu. Dan bagi Aisyah, baju lebaran itu bukan sekadar pakaian. Ia adalah simbol kasih, penyesalan, dan ikatan yang tak akan pernah bisa diputus, bahkan oleh waktu. Lebaran sudah lewat beberapa hari. Suasana kampung mulai tenang kembali. Lampu warna-warni di depan rumah tetangga mulai dilepas satu persatu. Anak-anak sudah berhenti membakar petasan, dan udara sore membawa aroma sisa rendang yang mulai mengering di dapur. Namun di rumah kecil itu, sesuatu telah berubah. Bukan di dinding, bukan di perabot, melainkan di hati penghuninya. Aisyah kini lebih sering di rumah. Kalau dulu ia sibuk dengan ponsel dan pergaulan, kini ia lebih suka duduk di dekat ibu, memperhatikan tangan ibunya menjahit. Kadang ia ikut memegang jarum, kadang hanya mengamati cara ibu mengukur kain dengan mata yang teliti. Ada rasa kagum yang tumbuh perlahan, rasa hormat yang dulu tertutup oleh gengsi. Suatu sore, ibu sedang menjahit pesanan tetangga. Ia duduk di kursi rotan, sementara Aisyah duduk di lantai, merapikan benong-benong yang kusut. Angin sore masuk lewat jendela, membawa suara anak-anak tertawa di luar. "Bu," panggil Aisyah. "Kenapa ibu dulu nggak marah waktu aku buang baju itu?" Ibu terdiam sejenak, jarum di tangannya berhenti. "Kalau ibu marah, kamu mungkin makin menjauh." Kadang diam lebih kuat dari teriakan. "Ibu cuma takut kalau amarah ibu malah menutup pintu hati kamu." Aisyah menatap ibunya lama. Kata-kata itu menancap dalam. Ia sadar, ibu tidak diam karena lemah, tapi karena hatinya terlalu luas untuk menyimpan dendam. "Ibu sabar banget ya." Ibu tersenyum kecil. Sabar itu bukan karena nggak bisa marah, Nak, tapi karena tahu mana yang lebih penting untuk diselamatkan. Hubungan, bukan perasaan sesaat. Keduanya terdiam cukup lama. Mesin jahit kembali berbunyi, ritmenya seperti napas yang tenang. Beberapa hari kemudian, Aisyah mendapat kabar bahwa sekolahnya akan mengadakan lomba kreativitas menjelang akhir tahun ajaran. Tema lambanya dari tangan ke hati, membuat karya dari barang sisa. Aisyah membaca pengumuman itu berulang kali. Ia langsung teringat pada kotak kecil berisi potongan kain di rumah. Seketika ide muncul di kepalanya. Ia ingin membuat tas kecil dari kain sisa ibu. Sore itu, sepulang sekolah, Aisyah langsung menemui ibu. "Bu, aku boleh minta sisa-sisa kain yang ibu simpan di kotak itu? Aku mau buat sesuatu." Ibu menatapnya heran tapi tersenyum. "Mau buat apa?" "Rahasia dulu, Bu. Tapi aku butuh bantuan ibu nanti kalau aku bingung," jawab Aisyah sambil menahan tawa kecil. Ibu mengangguk, lalu menyerahkan kotak itu. "Silakan nak, semua yang ada di dalam kotak itu boleh kamu pakai." Malam itu, Aisyah duduk di meja ruang tamu dengan penuh semangat. Ia mengeluarkan potongan kain berbagai warna, biru muda, coklat tua, dan sisa motif bunga yang sama dengan baju lebarannya. Ia menata satu persatu, memotong, menempel, dan mencoba menjahit dengan tangan. Hasilnya tentu belum rapi. Jarum beberapa kali menusuk jarinya, dan benangnya sering lepas. Tapi setiap kali gagal,
Ia mengingat kata-kata ibu. Hidup ini seperti menjahit, kadang benangnya kusut, tapi kalau sabar, semuanya bisa rapi. Ibu yang melihat dari dapur hanya tersenyum. Ia sengaja tidak membantu terlalu banyak. Ia ingin Aisyah belajar dengan usahanya sendiri. Beberapa hari kemudian, tas itu akhirnya selesai. Bentuknya sederhana, tapi indah. Dari sisa kain yang dulu dianggap tak berharga, Aisyah menciptakan sesuatu yang baru. Hasil tangan dan hatinya sendiri. Ia menambahkan hiasan kecil di sudutnya. Bordiran bertuliskan, "Dari kasih ibu, tumbuh kekuatanku." Saat ia memperlihatkannya ke ibu, mata wanita itu berkaca-kaca. "Ibu bangga sekali, Nak," katanya sambil mengelus kepala Aisyah. "Kamu akhirnya mengerti arti dari tangan yang bekerja dengan hati." Hari lomba tiba di aula sekolah. Meja-meja peserta berjejer penuh karya kreatif. Ada yang membuat bingkai foto dari kardus bekas, ada juga yang membuat lampu dari botol plastik. Aisyah berdiri di depan mejanya dengan tas kain buatannya. Mengenakan baju lebaran yang dijahit ibu, kini menjadi simbol kebanggaan. Bukan malu, ketika giliran presentasinya tiba, Aisyah maju ke depan dan berbicara dengan suara mantap. "Nama saya Aisyah. Karya saya ini saya buat dari potongan kain sisa jahitan ibu. Dulu saya menganggap kain seperti ini tidak berharga, bahkan sempat membuangnya. Tapi sekarang saya tahu, dari tangan ibu, kain sekecil apapun bisa menjadi sesuatu yang berarti, asal dibuat dengan cinta." Ruangan mendadak hening. Beberapa guru tersenyum haru. Salah satu juri bertanya, "Kenapa kamu memilih tema itu?" Aisyah tersenyum, menatap tasnya. "Karena cinta ibu itu seperti benang. Kadang kita nggak sadar dia ada, tapi tanpa itu, hidup kita akan terlepas dan tercerai-berai." Ketika pengumuman pemenang dibacakan, Aisyah tidak terlalu memikirkan hasilnya. Tapi ternyata karyanya terpilih sebagai juara pertama. Semua orang bertepuk tangan. Namun yang paling membuatnya bahagia bukan piala yang ia pegang, melainkan senyum ibunya yang berdiri di belakang aula dengan mata berkaca-kaca setelah acara selesai. Aisyah berlari memeluk ibunya erat-erat. "Ini bukan karena aku pintar, Bu. Ini karena ibu yang ngajarin aku pakai hati." Ibu membalas pelukan itu. "Kamu memang sudah jadi anak yang ibu harapkan, Nak. Bukan karena menang lomba, tapi karena sekarang kamu tahu cara menghargai." Malamnya, di rumah, Ibu Sari duduk di teras sambil menatap langit. Di sampingnya, Aisyah meletakkan tas hasil karyanya di pangkuan ibunya. "Bu, aku mau simpan tas ini, tapi aku juga mau bikin lagi." "Buat, Ibu." Ibu tertawa kecil. "Buat, Ibu. Wah, ibu dapat hadiah juga nih." Aisyah tersenyum. "Iya, tapi nanti aku yang jahit sendiri. Ibu cuma nonton." Ibu mengangguk, bangga. "Tentu. Tapi ingat, kalau jarumnya nyakitin jari, jangan berhenti ya. Kadang luka kecil itu yang bikin hasilnya jadi lebih indah." Aisyah mengangguk pelan. Ia menatap langit malam. Bulan sabit menggantung, seperti jarum yang menjahit langit dengan benang bintang. Dalam hati, ia tahu perjalanan hidupnya baru dimulai. Ia belum tahu akan jadi apa nanti. Tapi satu hal pasti, setiap langkahnya akan membawa pelajaran dari ibu, bahwa cinta, kerja keras, dan kesabaran adalah benong-benong yang akan selalu mengikatnya dengan rumah dan kasih yang sejati. Dan di ruang kecil itu, mesin jahit tua milik ibu berdiri diam, tapi suaranya seakan masih bergema di hati mereka berdua, melantunkan irama lembut yang sama. Setiap jahitan adalah cinta yang tidak akan pernah putus. Waktu berlalu pelan, seperti benang yang dijalankan dengan sabar. Lebaran sudah jauh tertinggal, tapi kenangan tentang baju yang dijahit Ibu Sari tak pernah pudar. Sejak hari itu, hubungan Aisyah dan ibunya semakin dekat. Rumah kecil mereka yang dulu sering sunyi, kini terasa hidup setiap sore. Selalu diiringi suara mesin jahit tua yang berputar pelan. Diselingi tawa, kadang obrolan ringan, kadang kisah masa lalu yang ibu ceritakan sambil menjahit. Namun hidup, seperti benang yang panjang, tak selalu berjalan lurus. Kadang tersangkut, kadang kusut di tengah jalan. Dan kali ini, giliran ujian datang pelan, tanpa tanda. Suatu sore, Ibu Sari batuk agak keras. Awalnya Aisyah mengira itu hanya karena udara dingin atau kelelahan. Tapi lama-kelamaan, batuk itu makin sering datang. Kadang disertai napas pendek dan wajah yang tampak pucat. "Bu, istirahat dulu, nanti aja lanjut jahitnya," kata Aisyah sambil mematikan mesin jahit. Ibu tersenyum lemah.
Enggak apa-apa nak, masih ada pesanan yang harus selesai minggu ini. Tapi ibu nggak kelihatan sehat, desak Aisyah. Namanya juga kerja sayang, kalau ibu berhenti, nanti nggak ada uang buat bayar listrik. Aisyah terdiam, hatinya sesak. Dulu ia marah karena baju buatannya dianggap murahan. Tapi kini, ia sadar, dari tangan yang sama, ibu itu terus berjuang. Menjahit bukan hanya kain, tapi kehidupan mereka berdua. Sejak itu, Aisyah mulai mengambil alih sebagian pekerjaan ibu. Ia menjahit jahitan sederhana, mengantar pesanan ke rumah tetangga, dan membantu mengukur kain. Meski hasilnya tak serapi ibu, para pelanggan memaklumi karena mereka tahu anak itu sedang belajar, menggantikan tangan ibunya yang mulai melemah. Suatu malam, ketika Aisyah sedang merapikan benang, ibu memanggilnya pelan. Aisyah, iya bu. Ibu memegang tangannya. Kalau nanti ibu udah nggak bisa menjahit lagi, kamu terusin ya usaha ini. Aisyah menatap ibunya dengan mata basah. Jangan ngomong gitu bu, ibu cuma capek, nanti juga sembuh. Ibu tersenyum. Ibu nggak bicara soal sakit. Ibu cuma mau kamu tahu, yang ibu jahit selama ini bukan cuma baju, tapi harapan. Harapan biar kamu bisa hidup mandiri. Dan tetap ingat bahwa cinta itu bisa menambah luka apapun. Kata-kata itu menancap dalam. Malam itu, Aisyah tak bisa tidur. Ia duduk di samping ibunya yang sudah terlelap, memandangi wajah lelah itu dalam diam. Dalam hatinya, ia berjanji, kalau nanti ibu tak bisa lagi memegang jarum, ia yang akan meneruskan benang cinta itu. Beberapa minggu kemudian, kondisi ibu membaik sedikit. Ia mulai duduk di depan mesin jahit lagi. Meski hanya sebentar-sebentar, Aisyah senang, tapi tetap khawatir. Karena itu, ia berinisiatif membuka akun media sosial kecil untuk membantu menjual hasil jahitan mereka. Ia memotret baju-baju buatan ibu, menulis caption dengan kata-kata sederhana, tapi tulus, dijahit dengan cinta oleh tangan seorang ibu. Tak disangka, banyak yang tertarik. Pesanan mulai datang, bahkan dari luar kota. Aisyah membantu mengatur semuanya, membungkus, mengirim, dan mencatat pesanan. Ibu Sari sempat terkejut melihat semua itu. Kamu hebat nak, ibu gak nyangka bisa begini. Aisyah tersenyum. Semua ini berkat ibu, aku cuma bantu nunjukin ke dunia betapa berharganya karya ibu. Hari-hari berlalu dengan semangat baru. Kini setiap malam, Aisyah dan ibu duduk berdampingan. Ibu menjahit, Aisyah menulis pesan-pesan kecil untuk dimasukkan ke setiap paket baju yang dikirim. Pesannya sederhana, tapi bermakna. Terima kasih, sudah memakai hasil kerja tangan penuh kasih. Dan tanpa mereka sadari, bisnis kecil itu bukan hanya membawa rezeki, tapi juga mengikat hati mereka makin kuat. Suatu hari, seorang pelanggan datang langsung ke rumah. Seorang wanita muda, penampilan modern, mobilnya terparkir di depan rumah. Ia menatap sekeliling dengan kagum. Ibu yang buat baju ini, cantik banget hasilnya. Jahitannya halus. Ibu tersenyum malu. Iya bu, cuma jahitan rumahan. Wanita itu menggeleng. Jangan bilang, cuma ini lebih bagus dari butik. Setelah wanita itu pergi, ibu memandangi Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Lihat nak, baju dari mesin tua ini ternyata bisa bikin orang lain bahagia juga. Aisyah mengangguk sambil menggenggam tangan ibunya. Karena yang ibu jahit bukan cuma kain, tapi perasaan. Beberapa bulan berlalu, dan hidup mereka perlahan berubah. Pesanan makin banyak, Aisyah mulai belajar desain sederhana dari internet, dan ibu jadi lebih sering beristirahat. Rumah kecil itu kini punya papan nama sederhana di depan pintu. Sari dan Aisyah jahit rumah cinta nama itu. Ibu pilih sendiri, supaya orang tahu tempat ini bukan sekadar menjahit baju, tapi menjahit hati, katanya waktu itu sambil tersenyum. Suatu malam yang tenang, mereka berdua duduk di teras. Angin membawa aroma hujan, dan suara jangkrik terdengar lembut dari halaman. Aisyah menatap ibu yang sedang merajut syal kecil. Bu, aku pengen cerita sesuatu. Iya nak, aku diterima di Universitas Negeri, jurusan desain busana. Ibu terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca, lalu pelukannya mengalir tanpa kata. Alhamdulillah, akhirnya doa ibu terkabul. Aisyah tersenyum di pelukan itu. Aku mau belajar lebih banyak bu, supaya nanti aku bisa buat karya yang lebih besar. Tapi aku janji, aku gak akan pernah lupa dari mana semuanya mulai. Dari mesin jahit ini, dari tangan ibu. Ibu mengusap air matanya. Ibu tahu, kamu akan jadi hebat. Tapi ingat, sehebat apapun nanti kamu,
Jangan pernah berhenti menjahit dengan hati. Aisyah mengangguk pelan. Iya Bu. Beberapa tahun kemudian, mesin jahit tua itu masih berdiri di sudut ruang tamu. Warnanya makin pudar, tapi suaranya masih sama. Di atasnya, ada foto Aisyah dan ibu memakai baju lebaran yang serasi. Yang dulu hampir dibuang karena dianggap murahan, kini Aisyah sudah punya butik kecil yang ramai dikunjungi. Tapi di setiap pojok ruangannya selalu ada satu kalimat yang ia tulis di dinding besar. Setiap jahitan adalah doa seorang ibu. Dan setiap kali Aisyah mendengar suara mesin jahit, dimanapun ia berada, ia tahu di sanalah cinta itu masih hidup di antara benang, kain, dan kenangan seorang ibu yang tak pernah berhenti menjahit kasih dalam diam. Akhir dari kisah baju lebaran, namun bagi Aisyah, kisah itu tidak pernah benar-benar berakhir. Karena cinta seorang ibu, seperti benang yang tak pernah habis, akan terus mengikat, bahkan ketika waktu sudah berhenti berjalan. Beberapa tahun berlalu sejak Aisyah diterima di universitas. Hidupnya mulai menapak di jalan baru. Tapi langkah itu selalu ia awali dengan doa dari seorang ibu di rumah kecil di pinggir kota. Setiap kali hendak berangkat kuliah, Aisyah selalu mencium tangan Ibu Sari. Doain aku ya, Bu, biar lancar belajarnya. Ibu sorry. Dengan tubuh yang kini makin kurus, tapi senyum yang masih hangat, selalu menjawab hal yang sama. Insya Allah nak, ibu selalu doain dari sebelum kamu bangun sampai kamu tidur lagi. Di kampus, Aisyah menjadi mahasiswa yang dikenal rajin dan kreatif. Banyak teman kagum dengan karya desainnya yang unik, sederhana, tapi penuh makna. Setiap karya yang ia buat selalu memiliki cerita, selalu terinspirasi dari satu hal, cinta seorang ibu. Salah satu dosennya pernah bertanya, Aisyah, kenapa semua desainmu selalu punya unsur tradisional dan nuansa hangat? Aisyah tersenyum kecil. Karena saya belajar dari seorang penjahit yang gak pernah sekolah mode, tapi bisa menjahit cinta di setiap jahitan. Dosen itu terdiam, lalu menatap hasil karya Aisyah yang berupa kebaya modern dari bahan katun sederhana dengan potongan yang elegan. Bagus sekali, ujarnya lirih. Kamu bukan cuma desainer, tapi juga penyampai perasaan lewat kain. Sementara itu, di rumah, Ibu Sari tetap melanjutkan kebiasaannya menjahit. Meski kini jarumnya tak setajam dulu. Tangannya kadang gemetar, matanya sering berair, karena pandangannya mulai kabur. Tapi, ia menolak berhenti. Ibu masih bisa bantu Aisyah sedikit-sedikit, katanya sambil tersenyum ketika Aisyah menegur agar beristirahat. Aisyah tahu, sebenarnya ibu menjahit bukan lagi untuk uang. Ia menjahit karena itulah caranya merasa dekat dengan anaknya. Karena setiap tarikan benang mengingatkannya pada masa-masa dulu. Ketika Aisyah masih kecil, duduk di pangkuannya sambil memintal gulungan benang sambil bercerita. Sore itu, ketika Aisyah pulang dari kampus, ia melihat ibunya sedang duduk di depan mesin jahit. Seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda. Bu, ibu lagi buat apa? Tanya Aisyah. Ibu menatapnya dengan senyum samar. Baju buat kamu nak, buat aku. Iya, baju untuk kamu pakai nanti, waktu wisuda. Aisyah tertegun. Ia menghampiri, lalu melihat kain di pangkuan ibunya. Kain itu berwarna biru lembut, dengan motif bunga kecil yang halus. Sentuhan jahitannya rapi. Meski ada sedikit garis miring, tanda tangan seorang penjahit tua yang mulai lelah. Aisyah menahan air matanya. Bu, aku bisa beli baju sendiri. Jangan repot-repot. Tapi ibu menggeleng. Pelan. Ini bukan soal baju sayang. Ibu pengen kamu pakai sesuatu yang dijahit dari doa. Biar nanti waktu kamu berdiri di panggung, ibu ikut berdiri di hatimu. Aisyah memeluk ibunya erat. Dan malam itu, keduanya menjahit bersama. Mungkin untuk terakhir kalinya, hari wisuda pun tiba. Gedung besar itu penuh dengan kebahagiaan, senyum, dan kebanggaan. Aisyah berdiri di barisan depan, memakai baju yang dijahit oleh ibunya. Warna biru lembut itu tampak bersinar di bawah cahaya lampu. Sederhana tapi berkelas. Setelah acara selesai, Aisyah berlari keluar untuk mencari ibunya yang duduk di kursi tamu bagian belakang. Tapi di tempat itu, hanya ada kursi kosong. Ia panik. Ibu tadi duduk di sini? Tanyanya pada salah satu tetangga yang ikut datang. Iya nak, tadi sempat izin keluar. Katanya mau ambil air, tapi belum balik. Jantung Aisyah berdegup kencang. Ia mencari keluar gedung, ke taman, ke tempat parkir, hingga akhirnya
ia menemukan sosok ibunya di dekat gerbang, duduk di bangku, menatap langit. "Bu," ibu menoleh pelan, senyumnya tetap sama. "Aisyah, kamu cantik sekali hari ini." Aisyah memeluknya. "Bu, kenapa duduk di sini sendirian?" Ibu menjawab lembut. "Ibu cuma pengen lihat kamu dari jauh, supaya bisa ngerasain gimana rasanya melihat anak sendiri berhasil tanpa harus ganggu momen kamu di panggung." Air mata Aisyah jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat. Dan di situ, di antara keramaian yang mulai sepi, ia merasakan sesuatu yang dalam sekali. Rasa syukur, haru, dan cinta yang tak terucap. Beberapa minggu setelah wisuda, Ibu Sari jatuh sakit. Kali ini lebih berat dari sebelumnya. Aisyah merawatnya setiap hari, meninggalkan tawaran kerja sementara, karena baginya tak ada yang lebih penting dari menemani ibunya di suatu malam yang sunyi. Ketika suara mesin jahit tak lagi terdengar, ibu memanggilnya pelan. "Aisyah." "Iya Bu, aku di sini. Kalau nanti ibu udah nggak ada, jangan sedih. Ya, jahitlah terus nak, karena setiap kali kamu menjahit, ibu ikut di situ." Di antara benang dan kain, Aisyah menggenggam tangan ibunya, menahan tangis. "Jangan ngomong gitu Bu, aku nggak siap." Ibu tersenyum tipis. "Kamu udah lebih kuat dari yang kamu kira. Dulu kamu marah sama baju buatan ibu, tapi sekarang kamu bisa bikin karya yang ibu aja nggak sangka. Itu tandanya kamu udah tumbuh nak." Malam itu, Aisyah menangis lama di sisi ibunya. Dan di pagi harinya, ketika matahari baru muncul dari balik jendela, Ibu Sari pergi dengan tenang, meninggalkan dunia, tapi membawa benang cinta yang tak pernah putus. Beberapa bulan kemudian, Aisyah membuka butik baru di pusat kota. Di sudut ruangan, berdiri satu mesin jahit tua yang sudah tak lagi digunakan. Milik Ibu Sari. Di atasnya tergantung sepotong kain biru dengan tulisan kecil di pojoknya, "Untuk Aisyah, dari tangan yang selalu berdoa." Setiap kali Aisyah menatap mesin itu, ia selalu teringat suara ibu. "Jahitlah dengan hati, bukan hanya dengan tangan." Kini, setiap karya Aisyah bukan sekadar mode, tapi kenangan hidup yang dijahit ulang dengan kasih. Ia menamai butik barunya Soribah Aisyah, bukan untuk tenar, tapi untuk mengingat siapa yang menanam benih cinta dalam hidupnya, dan di akhir setiap rancangan yang ia selesaikan, Aisyah selalu menambahkan satu jahitan kecil berbentuk hati di bagian dalam baju. Tidak terlihat oleh siapapun, tapi ia tahu itu tanda cintanya untuk ibu. Beberapa tahun kemudian, saat Aisyah diminta menjadi pembicara di acara kampusnya dulu, ia berdiri di depan mahasiswa baru dan berkata, "Dulu saya malu memakai baju buatan ibu saya, karena saya pikir terlihat murahan. Tapi sekarang saya sadar, baju itu yang membuat saya jadi seperti sekarang. Bukan karena kainnya, tapi karena cinta yang dijahit di setiap helainya." Ruangan itu hening. Beberapa orang meneteskan air mata, dan di antara semua tepuk tangan yang menggema, Aisyah menatap ke langit, seolah mencari sosok yang dulu selalu duduk di kursi belakang. Menatapnya penuh bangga. Ia tersenyum. "Terima kasih Bu, aku masih menjahit seperti yang ibu mau, dan aku tahu di setiap benang yang kutarik, ibu ikut di sana, menghubungkan aku dan langit. Sebuah akhir yang bukan perpisahan, karena cinta seorang ibu tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berganti bentuk, menjadi doa yang menjahit kehidupan anaknya selamanya." Tahun-tahun terus berjalan. Dunia berubah. Begitu juga dengan hidup Aisyah. Ia kini dikenal sebagai salah satu desainer busana muslim paling berpengaruh di Indonesia. Butiknya yang bernama Soribah Aisyah tidak hanya menjual baju, tapi juga menjual cerita. Setiap koleksi baru yang ia rilis selalu punya makna, selalu punya jiwa. Orang-orang yang datang bukan sekadar ingin membeli pakaian, tapi ingin merasakan emosi di balik jahitan yang diciptakannya. Namun, di balik semua kesuksesan itu, ada satu hal yang tak pernah berubah. Rindu. Rindu pada seorang ibu yang dulu menjahit dengan mesin tua. Dengan tangan penuh luka, tapi hati yang selalu lembut. Suatu malam, setelah acara peragaan busana besar di Jakarta, Aisyah duduk sendirian di ruang kerjanya. Semua orang sudah pulang, lampu-lampu sudah diredupkan. Di hadapannya, tergantung selembar foto lama. Ia dan Ibu Sari memakai baju lebaran berwarna hijau toska. Baju yang dulu hampir ia buang, tangannya menyentuh bingkai itu. "Bu, kalau ibu masih di sini, aku pengen ibu lihat. Semua ini hasil dari doa ibu." Air matanya menetes. Ia menatap ke sudut ruangan. Tempat mesin jahit tua milik ibunya masih berdiri. Sudah tak bisa digunakan,
tapi Aisyah tak pernah tega memindahkannya. Kadang, ia menyalakan lampu kecil di dekatnya, seolah memberi cahaya pada benda yang dulu jadi saksi perjuangan seorang ibu. Malam itu, Aisyah membuka laci di bawah mesin jahit. Di sana, ia menemukan sesuatu yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Sebuah kain kecil yang dilipat rapi, warna biru lembut, sama seperti kain baju wisudanya dulu. Di ujung kain itu, ada tulisan tangan halus, sedikit pudar, untuk hari bahagiamu berikutnya. Aisyah terdiam lama, hatinya bergetar. Bu, apa maksudnya ini? Gumamnya pelan. Ia memandangi kain itu lama, lalu ide muncul di benaknya. Mungkin ini tanda, mungkin inilah waktunya memenuhi pesan terakhir ibu, untuk terus menjahit. Tapi kali ini, bukan untuk sekadar karya. Beberapa bulan kemudian, Aisyah mempersiapkan sesuatu yang istimewa, koleksi warisan ibu. Sebuah peragaan busana yang akan menjadi proyek terbesarnya. Koleksi ini tidak sekadar memamerkan busana, tapi juga bercerita tentang perjalanan hidupnya bersama ibu. Dari kain murahan yang dulu dibuang, sampai menjadi karya yang dihargai dunia. Setiap desain ia buat dengan tangan sendiri. Tak ada asisten, tak ada tim besar. Ia ingin semua sentuhan datang dari hatinya. Salah satu busana paling penting dalam koleksi itu adalah gaun biru lembut. Dibuat dari potongan kain kecil peninggalan Ibu Sari, kain yang ia temukan di laci mesin jahit tua itu. Ia menjahitnya perlahan, dengan hati-hati, sambil mendengarkan suara mesin jahit modernnya berdengung lembut. Tapi di telinganya, seolah-olah ia masih mendengar suara mesin jahit tua milik ibu. Setiap kali benang tertarik, ia teringat tawa ibunya. Setiap kali jarum menusuk kain, ia teringat pelukan yang hangat saat gaun itu selesai. Aisyah menatap hasilnya sambil tersenyum dan berbisik, Bu, aku sudah selesaikan baju dari surga yang ibu titipkan. Hari peragaan tiba. Aula besar dipenuhi tamu penting, media, dan para penggemar busana muslim. Lampu-lampu panggung berkilauan. Musik lembut mengiringi langkah para model. Satu demi satu busana koleksi warisan ibu tampil dengan keindahan yang tak hanya memanjakan mata, tapi juga menyentuh hati. Setiap langkah model diiringi narasi suara yang Aisyah rekam sendiri. Ini bukan kisah tentang kain mahal, tapi tentang benang cinta yang menjahit hidup seorang anak dan ibunya. Dan akhirnya, saat gaun terakhir, gaun biru lembut, tampil di atas panggung, ruangan itu sunyi. Semua orang terpaku. Gaun itu sederhana, tidak berkilau seperti busana lainnya, tapi ada sesuatu di dalamnya yang begitu kuat. Seolah ada aura kasih yang menyelimuti kain itu. Setelah parade selesai, Aisyah naik ke panggung. Suaranya sedikit bergetar saat berbicara di depan semua orang. Gaun terakhir tadi dibuat dari potongan kain peninggalan ibu saya. Dulu, beliau menjahit baju lebaran dari kain murah, dan saya marah, menganggapnya tak berharga. Tapi sekarang saya sadar, baju itu bukan sekadar kain. Itu cinta, pengorbanan, dan doa yang gak pernah berhenti dijahit. Bahkan setelah beliau gak ada. Suara tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Tapi Aisyah hanya menatap langit-langit aula yang tinggi. Dalam hatinya, ia berkata pelan, Bu, ini untuk ibu. Terima kasih sudah menjahit hidupku. Malamnya, setelah acara berakhir, Aisyah pulang ke rumah lama mereka di kampung. Rumah itu sudah direnovasi sedikit, tapi masih ada ruang kecil yang dulu menjadi tempat ibu menjahit. Ia menyalakan lampu, duduk di depan mesin jahit tua itu, dan menatapnya lama. Lalu, tanpa ia sadari, air matanya jatuh di atas mesin itu. Angin malam berhembus lembut, tirai bergerak pelan, dan entah mengapa, di sela-sela kesunyian itu, ia mendengar suara samar. Aisyah, ibu bangga sekali. Aisyah menatap sekeliling, tapi tak ada siapapun. Ia tersenyum di tengah air matanya. Bu, aku juga bangga pernah jadi anak ibu. Ia menatap langit lewat jendela. Bulan tampak penuh malam itu. Lalu ia mengambil jarum dan sehelai kain baru. Dengan tangan gemetar tapi yakin, ia mulai menjahit. Bukan untuk dijual, bukan untuk pameran, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk menutup kisah hidup yang dulu dimulai dari kain murahan, menjadi perjalanan cinta yang abadi. Ia menjahit hingga larut malam, dan di akhir jahitan, ia menulis dengan benang halus di ujung kain itu. Untuk ibu, cinta yang tak akan pernah selesai dijahit. Beberapa tahun kemudian, Butik Sari by Aisyah menjadi tempat ziarah bagi banyak orang yang mencari inspirasi. Di sudut butik itu, ada satu ruangan kecil yang dinamakan ruang kenangan.
Tempat mesin jahit tua milik Ibu Sari dipajang di balik kaca. Setiap orang yang datang bisa membaca kalimat yang tertulis di dinding. Baju bisa rusak, benang bisa putus, tapi cinta seorang ibu menjahit sampai ke surga. Aisyah kini sudah berambut sedikit beruban. Sering duduk di ruangan itu sendirian sambil menatap mesin tua tersebut. Kadang ia tersenyum, kadang menitikkan air mata, tapi hatinya selalu tenang karena ia tahu di setiap helai kain yang disentuhnya, di setiap jahitan yang ia buat, ada tangan ibunya di sana, menuntun, membimbing, dan mencintai tanpa akhir. Akhir kisah baju lebaran bukan akhir dari cerita, tapi awal dari warisan yang abadi, bahwa cinta seorang ibu tidak berhenti saat napas terakhirnya, melainkan terus hidup di setiap benang, di setiap doa, dan di setiap anak yang akhirnya belajar bahwa murahan itu bukan tentang kain, tapi tentang hati yang belum tahu menghargai kasih.